Pengen rakitan cakep yang putih dan bersih dari kabel? Kayaknya motherboard ini perlu kamu cek nih. Ya, sampai hari ini rakitan warna putih itu banyak disukai orang. Entah kenapa, hardware ada dua macam nih ya. Yang satu warnanya hitam, yang satu warnanya putih. Desainnya sama persis, bisa ngasih kesan yang jauh berbeda. Macam Gigabyte B850 Aorus Stealth. Yang hitam kesannya gahar banget, sedangkan yang putih kesannya elegan. Padahal desain semuanya sama persis. Nah, buat kamu yang pengen kerakit warna putih, elegan, dan pengennya bersih gitu ya. Ngelihat motherboard gini dan hasil finalnya nanti bisa menipu kadang-kadang, karena kalau dilihat kayaknya oke, mantap, minimalis gitu ya. Begitu masuk ke casing, ternyata kabelnya di mana-mana dan kelihatan nggak asik banget. Tapi kalau pakai yang satu ini, yang kamu lihat sekarang adalah hasil final yang akan kamu lihat di dalam casing, karena semua kabelnya tersembunyi di bagian belakang. Asik kan? Gigabyte B850M Aorus Stealth Ice. Motherboard AM5 untuk Ryzen 7000, 8000, dan 9000 kamu yang bakal bikin rakitan kelihatan bersih dari kabel dan sangat sedap dipandang. Tampilan depannya terlihat minimalis, heatsink VRM, I/O cover, kemudian ornamen heatsink yang ada di samping slot RAM sampai heatsink SSD dan chipset semuanya terlihat simple tanpa terlalu banyak ornamen. Ditambah lagi tidak ada soket dan header apapun di bagian depan. Jadi yang kita lihat sekarang adalah kondisi aktual yang akan kita lihat saat PC-nya udah dirakit. Tidak ada kabel apapun yang nampak karena semua tersembunyi di belakang. Dan kalau ngomongin belakang, ini adalah desain yang saya harapkan bakal jadi standar walaupun untuk motherboard budget. Backplate atau disebut juga base plate. Bukan hanya bikin motherboardnya kelihatan lebih cakep, tapi dia secara fungsi juga melindungi solder joint yang sangat rawan kegores saat proses instalasi. Banyak kejadian motherboard rusak karena bagian belakangnya kegores, dan itu tidak tercover garansi karena termasuk kerusakan fisik akibat kesalahan user. Secara performance, versi Micro ATX ini punya power design yang sedikit di bawah versi ATX-nya. Dia hanya menggunakan 8+2+2 digital VRM dibandingin versi ATX yang 14+2+2. Kalau kamu berencana pakai CPU Ryzen kelas atas versi standar dan ada rencana overclock, motherboard ini bukan pasangan yang tepat. Tapi kalau bukan overclock arahnya dan rencananya dipasangin sama CPU X3D, bahkan untuk Ryzen 9 sekalipun masih oke banget. Apalagi motherboard ini udah punya X3D Turbo Mode yang bisa meningkatkan gaming performance hingga 18%. Mensupport 4 DIMM DDR5 dengan kapasitas hingga 256GB dan speed hingga 8200 MTS. Tapi tentu saja dengan banyaknya varian RAM yang ada sekarang, sangat disarankan untuk ngecek QVL sebelum beli RAM untuk meminimalisir isu compatibility. Untuk grafis, kita dikasih satu slot PCI Express x16 yang jalan full Gen 5x16 kalau pakai Ryzen 7000 atau 9000. Dan hanya jalan Gen 4x8 atau bahkan bisa juga x4 untuk pengguna Ryzen 8000 tergantung seri berapa. Detailnya bisa kamu lihat di halaman technical spec. Slot utama PCI Express-nya sendiri udah menggunakan desain reinforce agar lebih kokoh dan mekanisme locknya udah DIY friendly, di mana tombol lock unlock ada di bagian ujung kanan yang tidak terhalang GPU. Storage kita dikasih 3 slot M.2 dan 2 SATA 6GBps. Slot M.2 utama jalan di PCI Express Gen 5x4 untuk pengguna Ryzen 7000 dan 9000 dan hanya jalan Gen 4 untuk pengguna Ryzen 8000. Sedangkan 2 slot M.2 lainnya support PCI Express Gen 4 aja. Tidak ada support untuk M.2 SATA. Untuk cooling nggak usah khawatir, slot utama dibekali heatsink tebal untuk NVMe Gen 5, sedangkan 2 slot lainnya didinginkan dengan heatsink massive yang extended sampai ke chipset. Dan yang bikin tambah asik, semua heatsinknya DIY friendly yang bisa dibongkar pasang tanpa perlu bantuan alat apapun. Sekarang kita lihat I/O panelnya, terlihat komplit banget. Dari bagian atas ada tombol power dan reset, kemudian di bawahnya ada tombol Q Flash Plus dan Clear CMOS. Untuk pengguna eGPU kita dikasih satu port HDMI 2.1 dan DisplayPort 1.4. Kemudian ada 4 port USB 2 untuk peripheral, 4 port USB A 5 Gbps, kemudian ada USB 10 GB dalam bentuk USB-C dan
USB-A 3.2 Gen 2. LAN-nya udah kenceng banget 5 gigabit per second, terus ada antena Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.4 yang udah menggunakan konektor baru. Terakhir audio ada untuk mic, line out, dan optical connector. Audionya sendiri menggunakan Realtek ALC1220 codec. Untuk front panel kita dapat tambahan 4 port USB 2, 2 port USB 5 gigabit per second, dan 1 USB-C 10 gigabit per second. Sayang banget gak ada USB-C 20 gigabit per second. Gigabyte B850M Aorus Stealth Ice. Buat yang berencana ngerakit PC compact dengan fitur lengkap dan tampilan cakep, dia bisa jadi pilihan. Warna putihnya ngasih kesan elegan yang didukung dengan desain keseluruhan yang tidak terlalu ramai dan udah stealth, di mana kabelnya dan segala bentuk konektor tersembunyi di bagian belakang. Tapi tentu saja kalau kamu berencana upgrade dan pengen mempertahankan casing lama, ini yang jadi masalah, bre. Karena casing yang udah terlalu tua biasanya belum mensupport colokan yang ada di belakang model kayak gini. Jadi kalau pengen mempertahankan casing lama, coba cek dulu apakah dia mensupport colokan kabel di belakang. Soalnya kalau nggak, berarti harus beli casing yang baru. Untuk harga saat video ini dibuat, motherboard ini belum ada di marketplace. Yang ada adalah versi ATX-nya yang harganya di kisaran 5 jutaan. Jadi untuk versi M ATX-nya harusnya sih bisa lebih murah, di kisaran 4 jutaan kali ya. Jadi kalau pengen beli, sabar dulu sebentar lagi. Atau mungkin bisa cek aja di bagian bawah video ini, siapa tahu link pembeliannya udah muncul, bre. Nah, sekarang tinggal dirakit. Tapi itu akan jadi video terpisah.